Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Afina. Walaupun sekian lama kita tidak berjumpa, semoga teman-teman senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Tak terasa sekarang kita sudah berada di bulan suci Ramadan, bulan yang penuh ampunan. Semoga di bulan ini kita makin meningkat rasa ingin ibadah kepada Allah. Semoga di bulan ini kita dapat bermuhasabah diri, bertaubat dengan taubat yang sebenar-benarnya, dan tidak akan mengulang untuk di waktu yang akan mendatang. Sahabatku dan kawan-kawan semuanya, apa kabar? Semoga hari-hari kita senantiasa memberikan kebermanfaatan kepada orang lain. Nah, di video kali ini kita akan membahas mengenai sebuah buku, yaitu buku Kuasai Dirimu, yang ditulis oleh Ahmad Dzikran. Nah, buku ini sangat bagus menurut saya, yaitu panduan membangun mindset dan mental sukses. Kita akan bahas dari halaman yang pertama. Halaman 1. Nah, halaman 1. Nah, ini dia. Halaman 1 membahas tentang kenali siapa dirimu. Nah, ini merupakan poin yang sangat penting, yaitu kita mengenal diri kita sendiri. Siapa kita, bagaimana perilaku kita, dan lain sebagainya. Kenali dirimu sendiri. Kita semua telah sering mendengar kata-kata ini. Sebagian besar dari kita pun sepenuhnya menyadari tidak banyak yang dapat diraih dalam hidup ini kecuali jika kita mengenal diri kita terlebih dahulu. Ketahuilah dengan sepenuhnya bahwa dalam mencapai keberhasilan, musuh pertama sekaligus musuh terbesar kita adalah diri kita sendiri. Nah, teman-teman, mulai sekarang mari kita mengenal diri kita sendiri. Apakah kita ini orang yang mempunyai banyak sifat terpuji ataupun sebaliknya sifat tercela. Jika kita banyak menyimpan sifat tercela, banyak menyimpan penyakit hati, iri, dengki, sombong, dan lain sebagainya, mari bersama-sama sekarang ini kita mulai hilangkan untuk beralih kepada perilaku-perilaku yang baik. Karena apa? Karena Allah tidak menyukai perilaku-perilaku buruk, dan perilaku-perilaku yang buruk tempatnya ialah neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga kita senantiasa Allah lapangkan dadanya, Allah mudahkan untuk melakukan kebaikan. Kita lanjut. Selama ini banyak remaja yang terombang-ambing antara sikap terlalu percaya diri dengan rendah diri. Kedua sikap itu tidak akan pernah mengantarkan kamu ke arah yang lebih baik. Keduanya sama-sama menjerumuskan. Yang pertama apa tadi? Yang pertama, terlalu percaya diri. Benar sekali, terlalu percaya diri akan dapat menjerumuskan seseorang. Karena apa? Ketika seseorang terlalu percaya diri, biasanya akan sulit untuk mendengarkan nasihat dari orang lain, akan sulit untuk mendengarkan kata-kata orang lain. Yang kedua yaitu sikap rendah diri. Nah, sikap rendah diri ini juga akan menjerumuskan seseorang kepada hal yang kurang baik. Karena apa? Karena seseorang yang terlalu rendah diri, ia akan senantiasa tidak percaya dengan kemampuannya. Sedangkan Allah menciptakan manusia pastinya memiliki kelebihan dan kekurangan. Orang yang memiliki sikap terlalu rendah diri ini akan selalu merasa pesimis, tidak yakin dengan apa yang ia punya. Kita lanjut. Lalu bagaimana agar kita lebih bersikap seimbang? Jawabannya, untuk mengenal diri kita sendiri, mengetahui potensi maupun kekurangan kita. Cobalah, ajukan pertanyaan pada diri kita, lalu jawab sendiri dengan jujur. Caranya, kita bisa membuat beberapa list pertanyaan dan kita jawab secara jujur. Karena diri kita dan hati kita lah yang dapat merasakan bagaimana yang sebenar-benarnya. Kadangkala apa yang kita ucapkan tidak sesuai dengan apa yang ada di hati dan di pikiran kita. Nah, sekarang coba kita membuat beberapa pertanyaan yang benar-benar kita jawab dari hati kita yang paling dalam dan apa yang kita pikirkan. Cara yang pertama untuk mengenal diri kita sendiri yaitu dengan kenali baik buruk dirimu. Kita lanjut bacaan yang ada di buku. Cara yang paling pertama agar kamu dapat mengenali dirimu sendiri yaitu dengan mengetahui dengan pasti kebaikan dan keburukan yang ada pada dirimu. Apa sifat-sifat baik yang kamu punya dan apa sifat-sifat buruk yang selama ini ada. Buatlah sebuah daftar sederhana dari sifat-sifat baik dan buruk yang kamu punya. Kira-kira mana yang lebih banyak? Ya, kenali sifat baik dan buruk kita.
ke belakang tadi yang saya bicarakan, bahwa Allah menciptakan manusia itu ada kekurangan dan ada kelebihan. Tidak ada manusia yang sempurna. Jelas, kita ini hanya manusia biasa yang memiliki banyak kekurangan. Tidak pernah seseorang itu dan suatu sifat yang kurang baik jika kita menuntut orang lain untuk sempurna, sedangkan kita sendiri juga memiliki banyak kelemahan dan juga kekurangan. Tapi di sini berbeda, kita mengenali baik buruk diri kita itu bukan secara fisik dan ataupun hal yang mutlak, tetapi kita lihat perilaku ataupun sifat kita, apakah kita banyak memelihara penyakit hati ataupun kita lebih banyak menanamkan sifat-sifat baik yang ada pada diri kita. Nah, jika kita selama ini banyak menanamkan penyakit hati ataupun memelihara penyakit hati, mulai sekaranglah kita belajar menguatkan diri kita untuk keluar dari zona tersebut. Karena apa? Karena penyakit hati yang terlalu berlarut akan menyebabkan hati mati. Ketika hati kita mati, kita tidak akan menerima nasihat dari orang lain. Kita tidak akan merasa bersalah, kita tidak akan merasa berdosa ketika kita melakukan suatu keburukan. Na'udzubillahi min zalik. Nah, selanjutnya, selain kenali baik buruk dirimu, kita ketahui nilai inti dirimu, nilai inti diri kita. Apa sih nilai inti diri kita? Ini bukan soal pesona fisik berupa ketampanan ataupun kecantikan yang dianugerahkan Tuhan padamu. Ingatlah, perkara fisik itu jangan terlalu dipikirkan yang akhirnya nanti menyebabkan depresi. Karena apa? Karena tidak terima dengan apa yang telah Allah anugerahkan. Yakinlah, Allah menciptakan sebaik-baik rupa untuk manusia, sebaik-baik rupa untuk hambanya. Allah menciptakan itu dan memberikan apa yang sepantasnya itu sudah sesuai dengan bagian-bagian dari manusia tersebut. Ya, tentu saja kadang kita melihat banyak orang yang fisiknya kurang sempurna dan lain sebagainya. Berarti apa? Berarti Allah yakin bahwa orang tersebut mampu menerima dan menjalani apa yang Allah titipkan. Karena apa? Karena ketika kita sabar dalam menerima ujian tersebut, insya Allah derajat kita akan ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjut. Bukan pula soal kekayaan dan betapa modisnya diri kita, apalagi soal kita populer dan disukai banyak orang. Nah, ingat, di sini bukan soal kekayaan. Percuma kalau kita banyak uang tetapi kita malas untuk sedekah, tetapi kita tidak ada keinginan untuk meringankan tangan kita membantu orang lain. Nah, sangat sayang sekali bukan uang yang banyak kita miliki tetapi tidak digunakan di jalan yang baik. Berbeda dengan orang yang memiliki banyak uang tetapi ringan tangannya untuk bersedekah, membantu sesama dan lain sebagainya. Insya Allah amalnya akan menjadi amal jariah. Kita lanjut. Nilai inti adalah sebuah prinsip-prinsip moral yang selalu kamu pegang teguh dan dijadikan keyakinan dalam hatimu. Misalnya, kamu memegang teguh kejujuran sebagai salah satu nilai inti dirimu dalam hidup ini, maka kamu tidak akan pernah sudi membohongi dirimu sendiri melakukan hal-hal yang kamu anggap sia-sia atau tidak benar, walaupun kesia-siaan dan ketidakbenaran itu tampak menarik ataupun membuatmu lebih diterima di lingkungan tersebut. Jadi, kita kenali apa yang menjadi nilai inti diri kita. Kalau di sini tadi permisalannya kejujuran. Nah, ketika kita memberikan nilai inti dalam diri kita, kita tanamkan sifat jujur dalam diri kita dimanapun dan kapanpun kita akan jujur. Kita akan jujur, tidak akan membohongi orang lain ataupun diri kita sendiri. Kita berkata apa adanya, tidak ditambah ataupun tidak dilebihkan. Nah, berkata jujur. Selain jujur, misalnya kita menanamkan dalam diri kita agar kita istiqomah, agar kita misalnya senantiasa bersyukur dan lain sebagainya, yaitu penanaman pembiasaan karakter yang baik, penanaman sifat-sifat yang baik yang nantinya akan menjadi sebuah karakter pada diri kita. Selanjutnya, untuk mengenali diri kita sendiri, ialah kita harus tahu apa yang kamu sukai dan yang tidak disukai, apa yang kita sukai dan yang tidak kita sukai. Ini adalah persoalan yang sebenarnya mudah, asalkan kamu mau jujur pada dirimu.
Kamu tinggal ajukan pertanyaan di dalam hati. Apa sih sebenarnya yang kamu sukai dan yang tidak kamu sukai? Coba pilih-pilah dengan baik. Jangan-jangan selama ini kamu melakukan atau memilih sesuatu yang sebenarnya tidak kamu sukai, tetapi kamu melakukannya karena rata-rata teman kamu suka hal tersebut. Inilah pentingnya menjadi diri sendiri. Kita tahu apa yang kita sukai dan yang tidak kita sukai. Dan yang tadi kuncinya ialah jujur pada diri sendiri. Jangan terlalu memaksakan apa yang sebenarnya hati kita tolak. Misalnya, kita ingin berfoya-foya mengikuti teman-teman kita, pergaulan kita, sedangkan hati kita sebenarnya tidak ingin. Karena apa? Karena kita tidak memiliki kemampuan secara finansial. Karena tadi takut gengsi dan lain sebagainya. Mau tak mau pinjam uang kemana kemari, ingin mengikuti teman tadi. Padahal dalam hati yang sebenar-benarnya hal tersebut tidak ia sukai, melainkan hal tersebut membuat dirinya tidak tenang. Nah, jadi mulai sekarang coba tanyakan pada diri kita sendiri, apa sih sebenarnya yang kita sukai dan yang tidak kita sukai. Selanjutnya, sebutkan hal apa yang membuat kamu merasa unik dan istimewa. Kembali kepada tadi, bahwa Allah menciptakan manusia itu pasti memiliki keistimewaan ataupun kelebihan. Tapi seringkali kita tidak menyadari hal itu, sehingga menjadikan diri kita itu pesimis. Saya ini tidak seperti orang lain yang memiliki kemampuan untuk misalnya mampu berbisnis, mampu apalagi membuat buku, menulis buku, menerbitkan buku, dan lain sebagainya. Saya ini tidak ada kemampuan, saya ini lemah, saya ini tidak bisa berbuat apa-apa, saya ini hanya menjadi penonton bagi kesuksesan orang lain. Tidak, kita semua memiliki, ingat ya, kita semua memiliki keistimewaan, yang mana keistimewaan tersebut pastinya berbeda-beda antara setiap orang. Yang penting itu apa? Yang penting coba kita ketahui apa sih yang membuat kita istimewa, apa sih yang ada kemampuan pada diri kita yang membuat kita unik. Nah, pastinya kita memiliki kemampuan, walaupun kemampuan tersebut sejatinya belum terlalu muncul. Hal tersebut perlu diusahakan, bahwa kemampuan itu perlu dilatih, dan kita tampakkan sehingga bermanfaat bagi orang lain. Misalnya, kita suka menulis, maka lanjutkan, tulislah suatu rangkaian kalimat indah yang dapat memotivasi orang lain. Kita suka menggambar misalnya, buatlah desain-desain yang nantinya bermanfaat untuk orang lain, yang bermanfaat untuk orang yang memerlukan. Misalnya kita suka memasak dan lain sebagainya, maka lanjutkanlah apa yang kita sukai sehingga menjadi keistimewaan bagi diri kita sendiri. Jadi jangan takut untuk memulai. Memulai bagaimana kita untuk mencari batu loncatan agar kita mengenal apa sih kemampuan diri kita. Itu perlu usaha dan perlu adanya kemauan dalam diri kita sendiri. Jadi ada 4 poin. Ya, 4 poin pada bagian kenali siapa dirimu. Yang pertama tadi, kenali baik buruk dirimu. Yang kedua, ketahui nilai inti dirimu. Yang ketiga, apa yang kamu sukai dan yang tidak. Dan yang keempat, sebutkan hal apa yang membuat kamu merasa unik dan istimewa. Saya rasa cukup sekian dulu bahasan kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Saya Afina, mohon maaf apabila ada kesalahan, karena sejatinya kita manusia ialah manusia yang harus selalu belajar. Saya pun baru belajar sama seperti kita semua. Semoga Allah senantiasa memudahkan langkah kita untuk menjadi lebih baik lagi. Dan semoga Allah mudahkan langkah kita untuk menjadi bermanfaat bagi orang sekitar. Amin ya rabbal alamin. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.